Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelumnya, don't forget to subscribe. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut John Gillian, interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif yang berarti penyatuan dan disosiatif yang berarti pemisahan. Proses asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Sebaliknya, proses disosiatif atau proses memisahkan adalah cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Nah, anak-anak, jenis proses sosial pertama yang akan dibahas yaitu proses asosiatif. Proses asosiatif meliputi bentuk-bentuk antara lain kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Charles H. Cooley, kerjasama timbul apabila seseorang menyadari dirinya mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama dengan orang lain. Bentuk kerjasama dibedakan menjadi 1. Bargaining, yaitu perjanjian atas pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Contohnya, Indonesia menukarkan minyak bumi dengan beras dari Vietnam. 2. Kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai cara untuk menghindari ketidakstabilan organisasi. Contohnya, kepala sekolah meminta si B menjadi ketua OSIS baru karena ketua dan wakil ketua yang lama bertengkar dan tidak mau mengalah. 3. Koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya, koalisi beberapa partai untuk mencalonkan si A menjadi bupati. 4. Joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Contohnya, joint venture perusahaan dari Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengolah pertambangan minyak di daerah X. 5. Kerukunan, yaitu bersatu hati, bersepakat, dan tidak bertengkar. Kerukunan ini mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Gotong royong ini merupakan bekerja bersama-sama atau tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, gotong royong masyarakat dalam memperbaiki jembatan atau jalan. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh dari bentuk kerjasama bargaining dan kooptasi. Contoh bargaining antara lain ialah transaksi penjual dan pembeli di pasar, transaksi pengemudi dan penumpang aplikasi online, transaksi jual beli di marketplace, kesepakatan gaji, kesepakatan biaya endorse, kesepakatan penjual dan reseller, serta pendidikan non-formal. Selanjutnya, contoh kooptasi seperti pemerintah rakyat Indonesia menyetujui diterapkannya hukum Islam di Nanggro Aceh Darussalam. Class rules antara dosen dengan mahasiswa, MOU antara panitia acara dengan pihak sponsorship, zonasi dan tata ruang pasar tradisional dengan pasar modern, dan zonasi siswa sekolah. Setelah kerjasama, kemudian akomodasi. Akomodasi merupakan cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Tujuan akomodasi berbeda-beda, bergantung pada situasi yang dihadapinya. Antara lain, mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara, menghasilkan titik temu antara beberapa pendapat yang berbeda agar menghasilkan suatu pola baru, mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan, dan mengusahakan penyatuan antar kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan. Akomodasi mempunyai beberapa bentuk, antara lain ialah koersi atau pemaksaan, yaitu melalui paksaan secara fisik maupun psikologis, umumnya kepada pihak yang lebih lemah. Contohnya, penjajah memaksa warga kerja paksa. Kemudian ada juga kompromi, yaitu pihak yang terlibat saling mengurangi tuntunannya agar tercapai suatu penyelesaian.
Contohnya, perjanjian gencatan senjata antara dua pihak yang berperang. Selanjutnya, arbitrasi, yaitu cara mencapai kompromi apabila para pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau badan yang berkedudukan lebih tinggi. Contohnya, permasalahan antara karyawan dan perusahaan diatasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Selanjutnya ada mediasi, yaitu cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang netral. Dalam mediasi, kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat dan tidak memiliki wewenang mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, seorang ketua kelas menjadi penengah atau mediator antara kedua anggotanya yang sedang berselisih. Kemudian, kelima ada konsiliasi, yaitu mempertemukan para pimpinan pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Contohnya, mempertemukan wakil pemilik angkutan umum dan dinas lalu lintas untuk membahas tarif angkutan. Kemudian, toleransi, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Terkadang, toleransi timbul secara tidak sadar dan spontan. Contohnya, sikap sekelompok umat beragama yang menjaga agar umat agama lain aman dan nyaman dalam beribadah. Bentuk akomodasi berikutnya ialah stalemate, yaitu ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang hingga akhirnya keduanya menghentikan pertikaian. Contohnya, perang dingin antara blok barat dan blok timur berhenti dengan sendirinya, tanpa ada pihak yang menang atau yang kalah. Dan bentuk akomodasi terakhir adalah adjudikasi, yaitu cara menyelesaikan suatu masalah melalui pengadilan. Contohnya, kasus sengketa antara dua pihak yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya diselesaikan melalui pengadilan. Nah, anak-anak, proses asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Dalam asimilasi, terjadi proses identifikasi diri dengan kepentingan dan tujuan kelompok. Apabila dua kelompok melakukan asimilasi, batas-batas antar kelompok akan hilang dan keduanya melebur menjadi satu kelompok yang baru. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa faktor yang mempermudah proses asimilasi antara lain yaitu adanya toleransi, kesepakatan yang seimbang dalam ekonomi, menghargai orang asing dan kebudayaannya, persamaan unsur kebudayaan, perkawinan campuran, dan adanya musuh bersama dari luar. Kemudian, apa saja faktor penghalang proses asimilasi? Di antaranya ialah golongan tertentu terisolasi dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan lain yang dihadapi, perasaan suatu kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain, perbedaan warna kulit atau ciri-ciri fisik, adanya in-group feeling yang kuat, gangguan golongan mayoritas terhadap golongan minoritas, dan adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Nah, anak-anak, berikut ialah beberapa contoh dari asimilasi. Pertama, perubahan gaya berpakaian. Adanya perubahan gaya berpakaian mengikuti tren K-pop atau negara barat. 2. Adanya musik dangdut. Musik dangdut dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India. Ketiga, penggunaan baju koko di Indonesia. Awalnya, baju koko identik dengan baju pria warga Cina, namun kini digunakan sebagai baju muslim untuk pria. Keempat, perayaan Halloween dan Valentine. Dua perayaan ini bukanlah kebudayaan asli Indonesia, tetapi cukup banyak masyarakat Indonesia yang ikut merayakannya. Kelima, penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul. Anak muda Indonesia tidak sedikit yang menggunakan bahasa Inggris dalam menjalin komunikasi, padahal bahasa Inggris bukanlah bahasa resmi Indonesia. Nah, berikut ialah beberapa gambar dari contoh asimilasi.
Kemudian, proses asosiatif keempat yaitu akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contoh akulturasi adalah Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Nah, contoh lainnya dari akulturasi ialah 1. Rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Rembang dan Lasem, Jawa Tengah. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama sebuah rumah sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh. 2. Kesenian gambang kromong. Akulturasi ini memadukan kebudayaan Indonesia dengan Tiongkok dalam pertunjukan musik. Penggunaan alat musiknya pun berasal dari dua kebudayaan tersebut. 3. Masjid Menara Kudus. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam. Masjid ini memadukan kebudayaan Islam dengan Hindu yang tercermin dalam gaya arsitektur bangunannya. 4. Pertunjukan wayang yang menceritakan kisah Mahabharata. Akulturasi ini memadukan kebudayaan Jawa dengan kisah Mahabharata yang merupakan sastra kuno dari India. 5. Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran, Yogyakarta. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama gereja sebagai tempat peribadatan umat Katolik. Gereja ini memadukan kebudayaan Jawa dengan Eropa yang terlihat dari gaya arsitektur bangunannya. Nah, anak-anak, berikut ialah beberapa gambar dari contoh akulturasi yang telah dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami materi proses-proses asosiatif yang terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, dan sekarang kita akan membahas materi tentang proses-proses disosiatif. Proses disosiatif atau oposisi dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Proses disosiatif pertama yaitu persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh persaingan pribadi yaitu persaingan 2 siswa untuk menjadi ketua OSIS. Contoh persaingan non-pribadi yaitu persaingan partai politik untuk memenangkan pemilu. Proses disosiatif kedua yaitu kontravensi. Kontravensi berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, dan keraguan atas kepribadian seseorang, cenderung bersifat rahasia. Contohnya, suatu kelas tidak setuju dengan rencana OSIS di sekolah X, sehingga ketidaksetujuan itu berkembang menjadi rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Proses disosiatif ketiga yaitu pertentangan atau konflik, yaitu usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Terjadi akibat perbedaan antar individu, pendapat, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya keretakan, perseteruan kelompok, kehancuran harta benda, dan jatuhnya korban jiwa. Nah, anak-anak, menurut ahli sosiologi Leopold van Wis dan Howard Becker, kontravensi memiliki 5 bentuk, yaitu pertama, bentuk umum, misalnya penolakan, keengganan, perlawanan, protes, menghalang-halangi, atau pengacauan rencana pihak lain. Kedua, bentuk sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang di muka umum, mencerca, dan memaki melalui surat atau selebaran. Ketiga, intensif, misalnya menghasut, menyebarkan desas-desus, atau mengecewakan pihak lain. Keempat, rahasia, misalnya menyembunyikan rahasia kepada lawan agar lawan tidak tahu mengenai suatu strategi yang akan menjatuhkannya. Kelima, bentuk taktis, misalnya mengejutkan lawan, membingungkan pihak lawan, provokasi, atau intimidasi. Nah, anak-anak, materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial telah selesai. Semoga bermanfaat. Thank you. Don't forget to subscribe.